Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah Al-Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak Haji Zulkarnain selaku Ketua KDISP Kota Metro dan sekaligus penasehat di Surau Al-Mustafa ini. Alhamdulillah pula pada sore hari ini Pak Maghrib ini beliau kita beri kesempatan untuk mengisi tausiah sebagaimana biasa selalu rutin kita laksanakan setiap Ahad malam Senin. Kebetulan beliau yang kita gunakan untuk mengisi acara tausiah pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sekalipun dalam cuaca yang sedikit dingin, hujan mulai turun, kita masih tetap melaksanakan kewajiban kita selaku Allah untuk sholat berjamaah di surau yang kita cintai ini, yaitu sholat maghrib berjamaah. Yang dirangkaikan kita selalu rutin melaksanakan kajian yaitu setiap Ahad malam Senin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, tak lupa pula marilah kita sanjungkan, kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yaumul kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, baiklah tidak menyia-nyiakan waktu, kita persilakan kepada Bapak Haji Zulkarnain untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan nanti bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Pada Bapak Haji Zulkarnain, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat maghrib surau Al-Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah, diberi petunjuk dan juga kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita hadir di Surau Al-Mustafa ini dalam rangka kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini sebagaimana sering kami sampaikan,
Kajian kita setiap Ahad malam Senin ini sudah kita rutinkan semenjak dipergunakannya surau ini. Alhamdulillah kita istiqomah menjalankan karena kita tahu pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu salah satu daripada jihad fisabilillah. Apalagi situasi dan kondisi seperti ini dingin, habis hujan, mungkin kalau enaknya di rumah sambil ngopi makan pisang goreng. Nah, tapi alhamdulillah sini juga nggak ada pisang goreng, tapi molen mini. Mangkopinya nggak ada ya Pak Eko ya. Nah, jadi kita bersyukur. Kenapa dikatakan jihad? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Jadi semenjak turun rumah kemudian ke sini, itu di jalan Allah fi sabilillah sampai kembali. Nah, selama itu juga malaikat yang ada sebelah kanan kita ini, yaitu malaikat waqib, itu mencatat terus, merupakan jihad fi sabilillah. Bahkan niat saja dari rumah, baru niat, dikatakan juga siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari musola ke musola yang lain, dari masjid ke masjid yang lain untuk menuntut ilmu, baru niat saja dari rumah sudah diampunkan dosa-dosanya. Maka bersyukur sekali. Dan juga yang sering juga kami sampaikan berkaitan dengan kita menuntut ilmu ini, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takur rabbi' wa tahluk. Jadilah engkau orang yang mengajar, kalau bisa kita mengajar, paling tidak mengajar untuk keluarga kita di rumah. Atau jadi orang yang belajar. Nah, belajar. Seperti sekarang ini kita belajar. Atau mendengar, kita mendengar. Nah, mungkin kita mendengarkan YouTube tentang ceramah-ceramah dan lain sebagainya, video-video. Itu mendengar. Belajar, mengajar, belajar, mendengar. Jangan jadi orang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Jadi yang keempat, patah celaka. Kita tidak mau belajar, celaka. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini, waktu yang sedikit ini menjelang Isya, kajian kita yaitu ada 7 macam pahala yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah berada di alam barzakh. Jadi pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah ada di alam kubur. Berapa macam tadi? 7 macam. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kehidupan kita ini hanya sementara saja. Hanya sebentar dan akan berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian datang kepada kita akan diantarkan ke kuburan. Kalau di sini dekat Pak Eko ya tinggal berapa langkah belakang. Dekat. Nah, ada ceramah Ustadz yang kita undang di sini dulu, Buya Ristawardi. Tabuh di gua tigo-tigo badan babaliak ke pangkalan ke asam lo jadi. Padangan lasiat cabiak kain kapan
siram ayah pemandian mairian sitanggi ayah bungo. Dipocong di kabek limo, dibawa ke surau, di surau dibujuakan mairian sumbayang sampai takbir, dipanjatkan doa kanan puasa. Dibawa ke pandan ke kuburan, dikubuakan ditutup jepapan dan salai sarato ditanamkan pudiang hitam tatagak batu nisan awak tinggal orang pai tinggal awak surang diri datanglah dua malaikat nambatannya mungkar dan nakir. Disitulah baru kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nanti nggak Pak ya? Bingung ya? Nanti Pak Eko yang menerjemahkan. Ya Pak Eko ya, karena Pak Eko ini kan sudah sering makan rendang, jadi bisa dia menerjemahkan itu. Jadi tabuh di gua tigo-tigo itu maksudnya kalau di Padang Bapak ya, kalau ada orang yang meninggal dipukul beduk, tabuh itu beduk 3 kali, tung tung tung. Nah, kalau beduk itu sudah bunyi jam 11, kalau waktu zuhur bunyi ya sholat itu. Tapi kalau udah jam 11 bunyi atau jam bukan waktu sholat, orang siapa nih yang meninggal? Nah, baru diumumkan. Jadi kalau beduk sudah dipukul 3-3, badan berbalik ke pangkalan, ke asal mula jadi kepada Allah. Nah, kemudian terdengar lasia cabiak kain kapan itu maksudnya sobekannya itu. Nah, kemudian siraman air pemandian pas mandi. Nah, mengiring si tanggi air bunga dipakai ini air bunga kita. Tanggi air bunga kapur barus. Nah, dipocong di kabel 5 diikat 5. Nah, itu kan pocong. Wah, sudah terjadi seperti itu, dibawa ke surau, dibujurkan, disolatkan 4 takbir, dipanjatkan doa, dibawa ke pandan ke kuburan. Dibawa ke kuburan, kemudian ditimbun, ditutup dengan papan selembar, ditanamkan puding, batu nisan, 7 langkah orang pulang, ditimbun, datanglah 2 malaikat yang bertanya, mungkar dan nakir. Nah, itu suatu kejadian yang pasti akan terjadi kepada kita semua. Kapan terjadinya? Kalau ceramah Ustadz Basirun, bagaimana kalau saya yang belakangan, Bapak duluan, atau Bapak yang duluan, saya belakangan, kan? Sama aja. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tatkala itu ada yang boleh ikut ke kuburan itu, ada yang tidak boleh, dan ada yang ikut belakangan. Nah, yang nggak boleh apa kira-kira dimasukkan ke kuburan itu, yang ikut dengan kuburan itu? Hah? Keluarga gitu, masuk ke dalam kuburan maksudnya, masuk tinggal di dalam kuburan, ikut dengan mayat. Keluarga nggak boleh, manusia nggak boleh. Harta ya, harta boleh nggak masuk? Enggak. Jabatan, ketua KBSP-nya di bawah nggak? Tinggal. Wali kota, bupati, tinggal langsung nanti. Ketua suraunya di bawah enggak? Enggak. Nama juga sudah berubah. Kalau ayam yang mati banyak namanya, Pak. Ayam penyet, ayam geprek, ayam goreng, ayam apa lagi itu? Ayam batoko. Nah, kan jadi ayam batoko. Banyak macamnya. Kalau ayam. Tapi kalau manusia yang mati, apa namanya? Mayat. Nggak ada orang menyebut namanya lagi, nggak ada. Misalnya ada yang meninggal, mana dia? Pak Eko, ya nggak ada. Nggak ada kan? Ini misalnya Pak Eko, pasti mana mayatnya Pak Eko, kan gitu. Harus ada. Insya Allah panjang umur Pak Eko ya, sehat selalu.
Nah, itu. Jadi enggak itu tadi banyak sebutan. Kalau manusia cuman sudah titelnya yang lain hilang, ada titel baru, mayat. Jadi nggak ada yang ikut jabatan segala macam, nggak ada yang ikut, nggak boleh masuk, harta nggak boleh masuk. Seorang laki-laki istrinya juga nggak boleh masuk, walaupun menangis-nangis dia nggak boleh masuk juga. Jadi nggak usah dihalang-halangi, nggak akan masuk juga dia itu. Hanya yang ikut bersama kita amal ibadah, sholat yang kita kerjakan, puasa, baca Al-Quran, sodaqoh, dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengikut belakangan. Nah, kuburan itu transit kita ini menuju akhirat. Transit akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Bisa jadi taman-taman surga, kata Nabi, bisa juga jadi lubang-lubang neraka. Tapi ada yang ikut belakangan, dibawa datang belakangan setelah kita berada di alam barzah itu. Tadi disampaikan berapa tadi? 7 macam, ya. Nah, ini terpaksa pakai kacamata ini. Nggak kelihatan. Sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabri. Man 'allama ilman aw qala nahran aw hafara bi'ran aw warasa nahlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. 7 macam amalan yang akan terus mendatangkan pahala bagi orang sebagai seorang hamba di dalam kubur ialah, ya, orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang mengalirkan sungai, orang yang menggali sumur, orang yang menanam pohon yang berbuah, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan Al-Quran, orang yang mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi kalau yang sering kita dengar ada 3 macam. Kalau mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Itu memang secara garis besarnya. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa dari anak yang soleh. Kalau di sini diperinci lagi ada 7 macam. Yang pertama tadi apa tadi ya? Man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, itu dengan ikhlas. Nah, ini perlu juga harus kita ketahui, bukannya sekedar tapi ikhlas. Benar-benar karena Allah mengajarkan supaya orang mengerti, bisa mengamalkan, hanya mendapatkan ridho Allah. Walaupun hanya sekedar mengajarkan alif-alifan, babaan, tataan. Nah, kalau di kampung dulu kita bisa ngaji, sekarang ini kan belajar dulu di kampung. Masya Allah, senangnya. Kalau sekarang kan pakai Iqra, nggak paham juga karena nggak pernah belajar Iqra. Kalau kita dulu belajarnya, kalau ya tergantung ininya, daerahnya. Kalau di Jawa mungkin lain, di Padang lain juga. Kalau di sini nggak tahu juga gue. Nah, karena di kampung itu alif duo di atean anwo di bawah in duo di depan an in un. Nah, itu kalau belajar ya alifan itu. Sama nggak, beda Pak? Lain ya. Jadi dinyanyikan, apa maksud dinyanyikan? Supaya ini, supaya hafal gitu, gampang menghafalnya. Itu sebenarnya maksud, bukan dinyanyikan dengan pakai irama gitu. Baduo di ate ban duo di bawah bin duo di depan bun ban bin bun. Nah,
Ba itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah. Di bawah. Nah, mungkin cara lain mungkin beda juga. Pak Zainal dulu belajarnya gimana? Oh ya, itu yang di atas A-nya, bukan yang duanya itu ya. Di A, T, A, alif di bawah, I, alif di depan, U, A, I, U. Sampai sama. Abu Tausi Jaiha Huda. Kan ada itu. Anakum ainakum unakum ainakum. Nah itu kalau yang kum-kumnya juz sama itu ya. Nah, itu. Jadi walaupun mengajarkan itu, pahalanya mengalir. Apalagi yang lebih daripada itu. Walaupun mengajarkan bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, nggak usah yang tinggi-tinggi lah. Itu pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan itu, walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Walaupun tidak secara kita jadi guru, walaupun hanya sekedar ngobrol, misalnya, ini begini loh yang betul, ini salah itu, berwudu itu begini, nah, ini bacaannya begini, ini azan itu yang betulnya begini. Nah, itu sudah ilmu, itu ilmu agama. Jadi nggak harus duduk begini juga, tidak. Nah, jadi itu yang tetap mengalir pahalanya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Maka tidak usah kita pelit-pelit dengan ilmu. Walaupun sepertinya ilmu dunia, tapi itu bisa jadi ilmu akhirat. Walaupun dia ilmu akhirat, tapi bisa jadi ilmu dunia. Nah, kita ngajarkan ilmu akhirat, tapi niatnya dunia, ya dunia yang dapat. Tapi sepertinya ilmu dunia, misalnya ilmu mencari nafkah, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara membuat ini, kemudian bagi orang yang kita ajarkan itu merupakan suatu mata pencaharian dia untuk mendapatkan rezeki, sehingga dia bisa menghidupkan keluarganya, bisa macam-macam. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan pelit-pelit kita dengan ilmu yang ada pada kita, maka pahalanya akan mengalir. Kemudian yang kedua tadi, au-nahron, yaitu orang yang mengalirkan sungai. Nah, sungai seperti ini, itu orang yang buat sungai itu dulu sampai sekarang, sungai-sungai mana masih bermanfaat, mengalirin sawah, ladang, itu pahalanya mengalir. Cuman syaratnya dia beriman kepada Allah SWT. Karena itu kuncinya, wadahnya iman itu. Sebab kalau tidak beriman, walaupun berbuat baik, itu nanti amal itu bagaikan hubaan mansuro. Apa itu hubaan mansuro? Hubaan itu debu, mansuro bertebangan. Nah, amal itu dilihat, nampak, kelihatan nanti di akhirat, tapi tidak bisa dimiliki, bagaikan debu bertebangan. Karena amalnya itu tidak karena iman, tidak ada iman, tidak karena Allah. Nah, jadi itu pentingnya jangan sampai rusak saadat kita. Dia berbuat baik, maka kadang-kadang nggak cocok itu dalam lah. Saya memang nggak sholat, saya nggak beriman, tapi saya baik. Nah itu, ya itu kebaikan untuk manusia, tapi di hadapan Allah hampa. Nanti orang membuat surau, mengalirkan sungai, itu mengalir itu pahala. Selanjutnya, au hafara bi'ran, orang yang menggali sumur. Nah, hampir sama ya, buat sungai dengan menggali sumur. Apalagi nih kayak di belakang ini, seperti di belakang ini, sumur bor kita ini, alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi warga kita yang termasuk sumur, surau ini, bangunan yang lainnya, semuanya lah itu jadi amal ibadah yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada nanti. Nah, termasuk sumur dimanfaatkan, seperti sumur kita ini sudah berapa banyak dimanfaatkan oleh orang.
Begitu juga sumur-sumur kita, mungkin orang minta air ya, nggak usah beli lah, nggak boleh, jangan. Nah, habis nanti airnya, habis nanti, nggak kebagian saya, nggak boleh, nggak ditutup pintunya. Ya berapa? Nah, atau ada air keran kita yang keluar, biar sih. Memang rugi di segi materinya gitu, tapi di sisi Allah, masya Allah, pahalanya sungai-sungai. Apalagi musim kemarau. Dulu di Tumak Ninah itu ada sumur sampai sekarang masih ada. Waktu saya pernah tinggal di sana 4 tahun dulu, 90 sampai 94. Musim kemarau itu sampai dari Kauman atas itu orang mengambil air ke sana. Dulu itu musim kemarau, karena kan pernah musim kemarau waktu itu. Tahun 90-an itu. Ramai berduyun-duyun sana. Pahalanya tetap mengalir kepada Pak Haji Ahmad Yasin yang punya pondok itu. Nah, jadi saya pernah tinggal di situ dulu. Jadi sungai. Selanjutnya, awwarasan nahlan, yaitu orang-orang yang menanam pohon yang berbuah. Orang yang menanam pohon yang berbuah, artinya pohon yang dinikmati oleh orang lain, bahkan binatang yang menikmati, itu pahalanya mengalir. Nanam mangga, singkong. Nah, Pak Eko nanam singkong waktu itu ya, habis ya. Tapi maling singkong lain ceritanya. Tapi kan nggak maling kan, minta kan. Nah, minta kan ya, minta. Nah, iya. Minta itu sekali, Nah, pokoknya yang nanam pohon, mangga, rambutan, pisang, jeruk. Maka saya nanam tebu di belakang ini, tapi belum bisa diambil. Tebu itu ada apa namanya, kelapa pendek itu ditanam. Tapi belum berbuah Pak Eko ya, kelapanya ini. Hampir baru segini ya. Nah, ini juga ada warga kita yang ngasih pohon apa namanya ini, lengkeng, pohon durian, itu bagus. Pohon apa namanya, korma. Nah, itu kalau berbuah nanti orangnya sudah nggak ada, mengalir. Jadi jangan saya udah tua mau nanam nggak bakalan makan. Jadi tidak berpikir ke situ, tidak bakalan makan lah. Nah, memang tidak kita yang memakan, tapi maka kalau di kampung itu bapak-bapak, orang kalau hari Jumat itu kan mau ngasih sedekah gitu ya, ngasih infak. Disebut itu, ini sedekah, tahlil, istilahnya tahlil, sedekah untuk orang yang nanam durian. Nah, disebutkan, dilafatkan gitu. Kalau di kampung itu biasa gitu. Walaupun nggak dilafatkan sebenarnya ya tetap nyampe. Nah, tapi ini 10.000 untuk nenek moyang kita yang nanam durian dulu. Nah, kalau musim durian itu kan panen itu banyak gitu. Kadang semalam itu bisa 50, karena ditunggu matang gitu. 50. Orang ada yang 100. Nah, 100 kali 10.000 udah berapa itu? Banyak duitnya kan? Ini 10.000 katanya. Nah, itu pahalanya mengalir. Nah, begitu juga kalau kita nanam-nanam itu, kalau ada yang apa istilahnya, ke rumah orang, ke pekarangan orang, menjulur, apa itu? Menjulur dahannya ke pekarangan orang, batangnya di tanah kita, ya condong ke ini orang. Nah,
biasanya kan durian, kayak durian ini kan ke sini atau mangga. Nah itu kalau gitu ikhlaskanlah untuk tetangga, biarin. Jangan berbuah diambil semua. Nah, tetangga kita mencaragut saja melihatnya. Kalau dia yang nyapu sampahnya, kalian berbuah, ya ambil. Lah ini kan milik saya, ini saya yang ambil. Jadi jangan berpikir, biarin lah. Ambil yang buahnya ke sana, ambil aja. Itu silakan Pak, ini buahnya udah matang-matang, silakan ambil. Nah, gitu. Itu kita kan banyak kan. Itu kalau rambutan, mangga, kalau pisang jangan. Kalau pisang ambil aja lah, ini kan menjulurnya ke sana, ya enak lah tetangganya. Ya kan? Batangnya tinggal di kita. Nah, buahnya ke sana. Pak Karim nanam pisang di situ, menjulur ke Balerong ini, ya. Ambil aja lah. Gitu. Jadi bagusnya Pak Karim yang potong, sisir, kasih Balerong sisir, bawa Pak Eko, kasih ini, nah itu bagus. Tapi jangan, Pak Eko jangan pulang, ini kan ke tempat saya, diambil semua gitu, nggak boleh. Walaupun menjulur ke sini, condong ke sini. Nah, tetapi kalau rambutan boleh, kenakan sedikit. Nah, gitu. Tapi kalau ayam yang ke sini juga nggak boleh, Reko. Ayam tetangga. Ayam tetangga, kenapa dipotong? Ya dia ini ke tempat saya. Gitu. Nah, nanti nyari yang punya ayam mana ayam? Nah, ini kan dia lari ke tempat saya. Nah, kalau buah-buahan lari ya boleh diambil. Paham Pak ya? Jadi buah-buahan itu walaupun dinikmati oleh binatang, kita kadang-kadang suka kesal ya. Kalong apa itu? Ya, kadang-kadang keluar kata-kata yang enggak ini, yang enggak wajar ngomong sama binatang itu. Nggak punya otak. Ya memang tidak punya otak. Habis rambutan saya, habis jambu saya, habis ya, kalau dasar kampret. Jadi pohon-pohon, jadi mengalir itu pahalanya Pak. Selanjutnya yaitu aubana masjidan awar asa mushafan. Weh, haus Pak Eko ya? Kopi ini apa? Oh bukan, kopi putih. Aubana masjidan awar asa mushafan. Yaitu pahalanya tetap mengalir kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang yang membangun masjid. Nah, di sini dikatakan membangun masjid, itu bahasa umum gitu. Nah, kalau hanya bahasa umumnya orang membangun masjid, tapi tentu orang-orang yang punya duit banyak yang bisa membangun masjid. Tapi di sini maksudnya apa yang ada di dalam masjid itu kita ikut membangunnya, walaupun hanya pasir sedikit, semen sedikit, besi, lampu, segala macamnya lah, fasilitas dalam masjid atau surau atau musola itu pahalanya tetap mengalir. Jadi nggak harus membangun satu masjid, tetap mengalir. Bahkan walaupun hanya tenaga. Maka alhamdulillah surau kita ini ada yang dengan dananya yang banyak, dananya yang sedikit, walaupun semen satu sa, walaupun ada tanah dulu itu ya, tanah, walaupun tenaga, keringatan, walaupun hanya pemikiran, nah ini begini, itu begini, walaupun hanya doa gitu ya, mungkin ada yang ya Allah mudah-mudahan cepat selesai lagi musola ini, surau ini, itu mengalir paling. Jadi mengalir. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan barang siapa yang memberikan penerangan ke tempat rumah ibadah, musola atau masjid, dia akan mendapat terang nanti di dalam kuburnya.
Nah, yang isi ini juga ini tadi alhamdulillah juga belum dimasukkan ini. Ada yang ngirim juga tadi 500. Nah, kemarin sudah masuk 1 juta, belum habis ya. Nah, ini sudah masuk lagi 500. Alhamdulillah kalau untuk token alhamdulillah banyak. Cuman yang untuk kopi, kopi Pak Eko ini. Nah, ini harus pemikiran kita ini. Gimana nih? Habis terus Pak Eko kopinya nih. Oh, token Balerong ya. Ya sama aja. Masjid Balerong ini kan untuk ini juga untuk gedung yang bermanfaat masyarakat. Nah, tadi digunakan juga untuk orang yang numpang untuk ini gitu. Dan karate itu juga bermanfaat. Karena untuk fasilitas masyarakat. Nah, maka saya pernah pikiran gimana kalau kita ya ngobrol-ngobrol sama ini, kita bawa juga celengan itu kan untuk Balerong, cuma karena acaranya ini nggak jadi gitu ya. Gimana kita juga bawa satu-satu ya. Jadi pagi-pagi yang mau gitu ya, tiap pagi kita mau ke surau ini, kita bisa nggak rokok kantong itu, ini kok berat benar kantong ini kerincingan 2000, masukin gitu. Besok pagi juga 2000, besok lagi 2000, sebulan berapa? 60.000. Kalau kita ada 10 orang, sebulannya berapa? 10 orang? 600 ya? Oh, udah banyak tuh kopinya Pak Eko. Yang kopi gula banyak itu. Nggak terasa ya. Maka saya pernah dulu di rumah saya ada itu. Di rumah saya yang kayak ini yang kecil ada tuh 2000. Iya, dulu pernah sekali saya bawa. Nah, ya saya bawa ke sini. Tapi waktu itu bukan untuk surau. Untuk marbotnya ada dulu, marbotnya. Nggak tahu berapa jumlahnya. Ini Pak Eko, nih nggak tahu berapa jumlah, nggak tahu saya. Jadi sudah saya lihat penuh, saya corohkan kayak ini. Tahu coroh Pak? ke kresek. Coroh. Kalau coroh itu bahasa Padang, kalau bahasa di sini coros. Nah, saya coroskan. Tumpah ya, tumpah. Oh, ditumpahkan. Udah saya ikat, kasih Pak Eko. Nggak tahu berapa isinya. Nah, itu. Jadi itu juga ini merupakan pahala bagi kita. Walaupun hanya 2000. Apalagi waktu subuh. Sedekah subuh namanya. Itu akan berkah. Apalagi hari Jumat. Beda lagi. Ada nilai-nilai. Sedekah subuh walaupun 2000. Yang jelas sekali, banyak sekali hikmahnya sedekah itu. Menjauhi bala, penerang di dalam kubur, menjauhi dari azab api neraka. Jauhlah dirimu dari azab api neraka walaupun bersedekah setengah biji kurma. Dan juga didoakan oleh malaikat. Setiap subuh itu ada malaikat yang berdoa, mengintip-ngintip kita tatkala kita merogoh kantong kita walaupun 2000. Apa kata malaikat? Allahumma munfiqan khalafa. Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta yang dia keluarkan. Itu doa malaikat. Malaikat itu mohon kepada Allah, ganti. Ya sesuai dengan ini kita lah. Karena di dalam Al-Quran itu juga untuk berinfak itu nggak disuruh. Kalau sudah banyak hartanya berinfak enggak. Fisarra iwaddarra. Nah, itu ayatnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Diawali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Bersegeralah mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan Tuhanmu. Wa jannah, dan mencari surga. Yang luas surga itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Waidat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Kalau kita punya uang 20.000 bisa berinfak nggak?
Bisa ya 2000. Nah, jadi fisarra iwad dara, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Nah, jadi itu Allah, dan tetap mengalir orang yang membangun masjid, apalagi benar-benar membangun satu masjid seperti ini. Kita sama-sama tahu ini dari Turki apa dari Libanon itu. Surau ini tambah lagi dengan kaum muslimin, warga semuanya, dengan dana-dana yang dikeluarkan untuk bangun ini, tambah lagi itu alhamdulillah bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sudah menyampaikan. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya itu, dengan sedekahnya itu disehatkan badannya semuanya, dimurahkan rezekinya siapapun, baik yang berinfak dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan juga dengan doanya. Allah. Selanjutnya itu yang keberapa itu? Udah lupa ya? Hah? Udah 7 juta? Belum. Bukan. Tadi itu yang satu apa tadi itu? Ilmu, sungai, sumur, nanam pohon, terus bangun masjid. Selanjutnya yaitu awarasa mushaf, orang yang mewariskan Al-Quran. Ini orang yang tadi kan ilmu ya, semua ilmu. Ini yang khusus mengajarkan Al-Quran. Tadi juga sudah sedikit dibahas tentang belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau ilmu tadi itu banyak sebenarnya, luas. Tapi kalau ini khusus mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, ibadah membacanya. Membacanya saja ibadah. Artinya diberi pahala membacanya. Walaupun nggak mengerti artinya, maksudnya, membacanya saja berpahala. Bahkan ada nilainya, disebutkan oleh Nabi. 1 huruf saja kita membaca Al-Quran itu 10 pahalanya. 1 huruf. Alif, lam, mim. Berapa huruf itu? Berarti pahalanya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Misal gitu ya. Berapa huruf itu? 20. Nggak mungkin kita baca cuman segitu. 1 ayat, 2 ayat, sudah banyak pahalanya itu. Apalagi orang yang membaca terbata-bata itu 20. Aku terbata-bata 20, tapi terbata-bata yang mau belajar terus, dia belajar susah, dia membaca kok susah benar, nggak bisa, salah-salah gitu, tapi dia dalam keadaan belajar. Nah, tapi dia belajar gitu, tapi dia tetap mau mempelajari, itu pahalanya 20 malah. Nah, karena banyak sekali, karena Al-Quran itu kalamullah, maka kita naruhnya juga nggak boleh sembarangan. Al-Quran itu nggak boleh sembarangan naruhnya, harus di tempat yang tinggi. Kalau kita melihat sobekan-sobekan itu kita ambil, kita kumpulkan. Kalau takut jadi fitnah, kita bakar di tempat yang nggak kelihatan orang. Nah, kita yang sering juga hati-hati dengan undangan. Maka saya kalau buat undangan nggak pernah saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya apa? Sudah kita kasih kan, orang-orangnya dibuang. Apalagi buletin-buletin yang ada di masjid itu sering itu. Nggak pernah kok sembarangan aja dibuang. Sudah dibaca habis Jumat itu dibuang bawah, bersirahkan. Nggak boleh. Ayat Al-Quran itu, yang ada ayat Al-Quran lah. Maka saya kadang-kadang kalau ada undangan tuh sama Bismillah, saya potong Bismillahnya itu saya simpan dalam lemari. Ya ini terbuang-buang lah, nggak apa-apa. Yang penting kita selamatkan Bismillahnya itu. Maka kita juga harus hati-hati kalau kita dapat undangan pesta. Nah, itu juga kita harus hati-hati karena di dalamnya itu sering dimasukkan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum, surat yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, itu tulisannya
Indonesia, Latin nggak apa-apa. Tapi kalau tulisan Arab ada di undangan itu, saya juga sering lihat itu. Kalau ini ya nggak apa-apa, ada basing diletakkan. Tapi kalau ada tulisan itu kita simpan yang rapi dalam almari. Kalau rasanya penuh almari kena undangan seperti itu, kita kumpul dibakar gitu. Kita lihat dibakar. Tapi dibakar jangan sembarangan juga, jangan di jalan-jalan yang sembarangan. Mungkin di tempat inilah. Jadi sampai begitu. Nah juga dalam membaca Al-Quran itu nggak boleh juga sembarangan, ada adabnya. Baca Al-Quran kita harus menghadap, bukan harus ya, kalau bisa menghadap kiblat, ada nilainya tersendiri. Bukan harus gitu, menghadap kiblat. Kalau bisa berwudu. Nah. Dan tidak boleh terbuka aurat, walaupun nah ini perempuan nih, kadang-kadang di rumah dia pikir kan nggak ada orang yang melihat, nah, dia di rumah. Nah, kalau kita kadang-kadang ya tetap pakai celana panjang, kadang-kadang karena di rumah nggak ada yang lihat, dia nggak pakai jilbab, baju daster pendek, nggak pakai Hawaii, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau giliran membaca Al-Quran itu ya benar, walaupun nggak ada orang yang melihat, ditutup auratnya, itu adab. Karena dalam Al-Quran ini ada tajwid, ada adab, ada irama. Maka tajwid itu juga harus kita pelajari. Semuanya baik itu tajwid dalam membaca Al-Fatihah, apalagi dalam sholat Al-Fatihah itu penting sekali. Juga harus kita pelajari. Ya, sebenarnya saya sudah sering juga saya tawarkan, yuk kapan boleh kita belajar membaca Al-Quran, ya nggak apa-apa walaupun ini. Kapan ada waktu, ya yuk kita nyambung aja gitu. Terus benar, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, dengungnya, seperti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau saya dengarkan sering di sini nih, ini apa namanya, sering nggak pas gitu ya. Jadi iya itu harus ada tasdiknya, wa iya juga harus ada tasdiknya, du-nya nggak boleh panjang. Itu yang sering ini saya perhatikan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Jadi ada tasdiknya. Oh jamnya ini ya? Oh, aduh, saya kira masih jam ini, katanya sudah azan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nggak boleh waladdallin, nggak boleh. Tapi waladdallin. Nah itu. Jadi ada tasdiknya waladdallin. Nah, kemudian ihdinas si, nah, nggak boleh si, nggak boleh ihdinas siratal mustaqim, itu salah. Ihdinas siratal, dikeroncongin mulutnya. Biarlah jelek-jelek, nggak apa-apa dulu lah. Ihdinas si, maksudnya mulutnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Monyong-monyong nggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itulah harus kita, itu tentang baca Al-Quran yang mengalir pahalanya. Jadi saya lihat jam itu tadi, saya kira masih banyak kurangnya. Jadi mau ngasih waktu tanya jawab tadi itu masih lama isanya sering. Banyak. Jadi supaya sampai 7 ya, satu lagi yaitu yang mengalir pahalanya, yaitu
anak yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Cukup 7 ya? 7. Pertama tadi apa? Orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, membuat sumur, terus menanam pohon yang berbuah, membangun masjid, terus mengajarkan Al-Quran, dan juga doa dari anak yang soleh. Nah, itulah pahalanya tetap mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat apa yang kami sampaikan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.